Tuan, ini Miss Atwood. Dia elegan dan berkelas. Dia adalah juara Miss World. Ini adalah putri kedua Morrison. Dia meraih tempat pertama di Global Design Awards. Keluar! Tuan, jika Anda tidak suka dengan pertemuan yang Madam atur untuk Anda, bagaimana dengan putri kedua Davenport? Cobalah kasih dia kesempatan. Dia sudah mencintai Anda selama bertahun-tahun. Dia tak akan peduli dengan infertilitas Anda. Sudah aku katakan sebelumnya, aku tidak berniat untuk menikah. Madam bilang jika Anda tidak menikah, dia tidak akan melakukan operasi. Tetapi jika kondisi perutnya tidak diobati, hidupnya akan dalam bahaya. Sudah kamu temukan orang yang aku minta? Seperti yang Anda instruksikan, kami sudah mencari semua orang dengan tahi lalat merah di dada mereka. Tetapi masih belum ada petunjuk. Tidak, aku minta maaf. Aku sudah diberi obat. Tolong bantu aku. Jangan khawatir. Terus mencari. Bahkan jika kamu harus membalikan Silver City, kamu harus menemukan dia. Ya Tuan, aku akan menugaskan lebih banyak orang. Tunggu sebentar, aku akan ambil mobil. Kepala babi aku. Orang ini... Dia hamil dan masih mendorong gerobak yang berat. Itu cukup mengesankan. Dia sangat tampan. Kulitnya bahkan lebih putih daripada babi-babi saya. Sayang, di masa depan tumbuhlah hingga mirip seperti dia. Sudahlah, lupakan saja. Asalkan kamu sehat, itu sudah cukup. Meskipun aku sudah lupa seperti apa ayahmu, aku sangat cantik, jadi kamu pasti akan tampan juga. Awas! Hampir saja. Terima kasih. Tidak apa-apa? Lain kali lebih hati-hati. Awas. Kenapa ini terasa sangat familiar? Perutku. Kamu baik-baik saja? Aku akan panggilkan ambulans untukmu. Tidak usah. Bayinya aktif sekali. Dia menendang-nendang kuat. Sebentar lagi aku akan baik-baik saja. Jadi anak baik. Jangan rewel. Begitu aku mengantarkan daging ini, kita akan punya uang untuk bayar sewa. Kamu baru saja menyelamatkanku. Ini untuk bantuanmu. Ku tidak kok menyelamatkanmu untuk uang. Hanya mengumpulkan karma baik untuk anakku. Karena kamu baik-baik saja. Aku akan pergi sekarang. Kakak iparku sudah mengatur agar aku mulai kerja di Sterling Holdings besok. Wah, Mike, kamu benar-benar hebat. Hei, si lumpuh, minggir. Kamu jelas yang menabraknya. Meski saya tidak minta maaf, malah menyalahkan dia. Urusanmu apa? Aku tidak tahan melihat orang sepertimu menindas yang lemah. Ih, kamu bau seperti daging babi mentah. Pergi sana. Violet. Aku tidak bisa menemukanmu, tapi kamu malah muncul di depan pintuku. Sempurna, kembalikan $100.000 yang kamu hutang padaku. Mike, lepaskan. Aku tidak mengambil uangmu. Kenapa aku harus membayarmu kembali? Keluarga pamamu mengambil uangnya dan kabur. Siapa lagi yang harus aku tanya? Bukankah kita setuju $100.000 itu untuk membeli malam pertamamu? Siapa sangka kamu tidak tahu malu? Malah hamil oleh orang lain. Aku tidak. Aku dibius. Aku membiusnya waktu itu hanya untuk tidur dengannya. Aku tidak menyangka orang lain yang beruntung. Diam, ikut aku untuk ambil uangnya. Dia bilang untuk pergi. Wah. Sepertinya kau prianya. Karena kau yang tidur dengannya, uang yang pelacur ini hutang harus kau bayar. Kau bohong. Aku bahkan tidak kenal dia. Mana dia harus bayar kalau tidak kenal kau? Kau bercanda? Apa yang terjadi di sini?
Tuan Sterling, kau baik-baik saja. Bajingan. Kau tahu siapa dia? Dia cuma pecundang. Siapa kau ini? Beraninya kau bicara pada Tuan Sterling seperti itu. Untuk uang receh seperti ini, kau berani menyebut diri begitu? Ya, masuk akal. Hamil membuatnya tak berguna, jadi dia harus dijual murah. Mike Atwood, sebaiknya kau tunjukkan sedikit hormat. Aku jauh lebih bersih darimu. Kau lahir sebagai pelacur. Saat anak ini lahir, dia akan seperti kau, anak haram yang tak diinginkan orang tuanya. Diam. Anakku bukan anak haram. Ah, sial. Katakan padaku, siapa anak haramnya? Kamu mau ngapain dengan pisau itu? Dengar ya, kakak iparku manajer di Sterling Holdings. Aku sebentar lagi jadi ketua tim. Kalau kamu berani sakiti aku, jangan harap bisa tinggal di Silver City. Entah aku di Silver City atau di penjara, itu nggak penting buatku. Kalau ada yang berani ngomong jelek tentang anakku, aku rela taruh nyawa buat bikin dia bayar. Kamu nggak berani. Coba aja. Katakan, siapa bajingan itu? Aku. Simpan saja pisaunya. Simpan pisaunya sekarang. Kamu menjijikkan. Kalau aku dengar kamu ngomong jelek lagi tentang anakku, aku bunuh kamu. Dengan ada saudara kayak kamu yang nahan dia, aku ragu kakak iparmu bakal bisa pertahankan posisi manajernya lebih lama lagi. Sekarang pergi dari sini. Violet, tunggu saja. Ini belum berakhir. Ya ampun, anak tukang daging itu kelihatannya lemah lembut. Tapi ternyata cukup galak. Mike nggak pantas kerja di Sterling Holdings. Dan soal kakak iparnya, dia udah selesai jadi manajer. Kirim dia untuk ngurus gudang. Baik pak, tapi anak tukang daging ini memang sial banget ya. Kalau dia yang lagi hamil anak bapak, nggak cuma bakal dimanja habis-habisan, tapi ibu pasti bakal perlakukan dia kayak anak sendiri. Aduh, aku kaget. Dawan-dawan sayang. Aku tidak akan membiarkan siapapun membicarakanmu yang tidak-tidak. Kamu baik-baik saja. Maafkan aku, membuatmu terganggu. Sterling Holdings benar-benar tidak bisa dipercaya. Merekrut orang seperti itu, mereka pasti akan bangkrut. Kamu ngomong apa sih? Sterling Holdings adalah keluarga teratas di kota Perak. Masa iya mereka bangkrut? Kenapa kamu jadi heboh sekali? Kan bukan kamu yang punya Sterling Holdings. Tentu saja bukan, tapi itu milik Tuan Sterling. Ini adalah ahli waris Sterling Holdings, Ethan Sterling. Kamu itu Ethan Sterling? Oke, Tuan. Aku malah bilang Sterling Holdings akan bangkrut tepat di depan Tuan Sterling. Aku cari masalah sendiri. Tuan Sterling, aku salah. Tolong, apapun yang terjadi, jangan hentikan pasokan babiku untuk Anda. Aku butuh uang itu untuk bayar sewa. Kamu masih mau terus memasok babi ke Sterling Holdings? Ya, sungguh. Kalau begitu ikut aku. Kamu setuju? Kamu baik sekali. Kita mau ke kantin? Kita tidak ke kantin. Lalu mau kemana? Pengadilan. Apa? Ada 5 juta di kartu ini. Asalkan kamu mau menikah denganku, uang ini untukmu membesarkan anak. Menikah denganmu? Ada apa? Menyesal? Ini cuma pernikahan kontrak. Akan bubar sendiri dalam setahun. Nanti saat waktunya tiba, aku akan kasih kamu 2 juta lagi sebagai pesangon. Itu cukup untuk membesarkan anakmu. Kita adalah the waris peraustanbayan. Kenapa kamu mau menikah dengan tukang daging sepertiku? Status sosial kita jauh berbeda, sudah jelas. Karena ibuku ingin punya cucu laki-laki, dan kebetulan kamu punya 1. Tapi Tuan Sterling, anak itu bukan anakmu. Apa kamu benar-benar rela membesarkan anak orang lain? Iya, kamu bahkan bukan ayahnya. Sekarang kamu tinggal bilang padaku apakah kamu setuju atau tidak. Kalau setuju, di atas kertas, dia akan jadi seorang Sterling. Mulai saat itu, tidak ada yang berani mengganggunya. Anak keluarga Sterling? Baikku, tidak akan dipanggil anak haram lagi. Kedepannya, apa aku masih bisa kerja sebagai tukang daging?
Apa aku masih akan menjadi pemasok daging babi untuk keluarga Sterling? Kamu benar-benar tidak punya ambisi. Dengan menikahi tuan muda kita, kamu akan jadi istri orang terkaya. Dan kamu masih mikirin soal jagal daging? Beda. Aku tahu bedanya satu kali makan dengan makan seumur hidup. Kontraknya cuma setahun. Usaha ini harus menghidupi anakku dan aku seumur hidup kami. Baik. Aku tidak akan membatasi kebebasanmu. Baik. Aku setuju. Ini sempurna. Ibu tidak hanya punya menantu perempuan, tapi juga punya cucu laki-laki. Semuanya sekaligus. Pasti dia sangat senang sekarang. Akan lebih senang lagi kalau anaknya kandung. Aku tidak pernah membayangkan bahwa tukang daging sepertiku benar-benar akan menikahi orang terkaya. Awas! Terima kasih. Kamu hamil. Mulai sekarang, lebih berhati-hatilah. Aku akan. Hei, tunggu sebentar. Barusan, bagaimana caramu menyelamatkanku? Kamu tidak tahu sebenarnya? Ya, karena aku lumpuh dari pinggang ke bawah. Jadi biasanya aku khusus melatih tubuh bagian atas. Jadi, tubuh bagian atasku sangat kuat. Oh begitu. Sayang, Om baru saja menyelamatkanku. Nanti, kita harus berterima kasih padanya dengan baik. Om, mari kita ubah sebutan itu. Ubah? Jadi apa? Ayah. Itu sepertinya tidak tepat. 3 tahun lalu, aku mengalami kecelakaan mobil. Dan menjadi mandul. Aku tidak akan pernah bisa punya anak kandung lagi. Jadi, dia adalah anakku. Mandul? Aku tidak menyangka anak orang terkaya ini tidak hanya bermasalah dengan kakinya, tapi juga mandul. Kurasa setiap orang punya masalahnya masing-masing. Tuan Sterling, jangan khawatir. Nanti saat kamu sendirian, anakku pasti akan merawatmu sampai akhir. Itu terdengar bukan seperti pujian. Terserah, aku akan membawamu menemui ibuku. Ini juga waktu yang tepat untuk memberimu penampilan baru. Hah? Bagaimana? Apakah garis leher ini nggak terlalu rendah? Tidak apa-apa. Karena kamu hamil, jangan pakai sepatu hak tinggi. Kemarilah dan ganti sepatumu. Oke. Tuan Sterling. Aku sudah menaruh sepatu flat di sini. Tahi lalat merah. Kamu siapa? Kamu lagi ngapain? Kita kan cuma nikah kontrak. Kamu nggak bisa sembarangan pegang aku kayak gini. Kamu salah paham. Aku cuma mau lihat. Lihat? Lihat apa? Walaupun kamu itu Tuan Sterling, kamu nggak bisa seenaknya manfaatin aku. Bukan seperti yang kamu kira. Aku... Sudahlah. Aku nggak bisa jelasin ke kamu. Pakai sepatumu, terus ayo kita pergi. Akhirnya kamu ingat untuk nelpon aku. Ya, kamu sibuk? Sibuk banget sampai nggak ada waktu buat main. Kamu mau ke sini sekarang? Bagus, bagus. Hutangku kekin bedu. Tante, Ethan mau ke sini? Iya, dia bahkan bawa istrinya. Istrinya?
Ethan udah nikah? Aku dengar. Mereka bahkan udah punya anak. Dia memang hebat. Kalau aku nggak maksa dia kali ini, entah sampai kapan dia bakal sembunyiin dari aku. Tante, aku ada urusan, jadi aku duluan ya. Istirahat dulu. Kamu anak yang baik. Aku share ke keluarga semua yang kamu lakukan belakangan ini. Nanti kalau anak Ethan udah lahir, kamu pasti jadi wali baptisnya. Ya sudah, pergi sana. Cari tahu siapa yang dinikahi Ethan, sekarang juga. Aku nggak akan biarin siapapun ambil Ethan dariku. Nyonya muda Sterling Holdings. Harusnya cuman aku. Aku cuma gadis tukang daging. Pakaian seperti ini, bukankah agak terlalu mencolok? Kamu adalah istriku. Kamu harus terbiasa memakai perhiasan. Ada apa? Aku perlu ke kamar kecil. Berikan ponselmu. Aku akan menunggumu di depan. Jika kamu tidak bisa menemukanku, telepon saja nomor ini. Jadi itu dia yang dinikahi Ethan. Itu dia. Gadis tukang daging dari pasar tani Sunnyvale. Aku penasaran trik apa yang dia gunakan. Untuk mendapatkan Ethan. Semua orang bilang Tuan Sterling mandul. Tapi dia jelas hamil. Tuan Sterling menikahinya, mungkinkah karena dia mengandung anaknya? Maka anak itu benar-benar harus disingkirkan. Kamu pasti Violet. Kalian siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kamu ketahui adalah Ethan adalah priaku. Jika kamu mencoba mencuri priaku, akhirnya tidak akan baik untukmu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Darah. Aku berdarah. Baikku. Tolong, aku mohon padamu. Panggilkan dokter untukku. Mimpi kali. Ethan menikahimu hanya untuk bayi ini, kan? Katakan padaku jika bayi ini tiba-tiba hilang. Apakah Ethan masih menginginkanmu? Olivia, aku kuat. Aku janji 1 pukulan sudah cukup untuk membuatnya keguguran. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Olivia, aku kuat. Aku jamin 1 pukulan dan dia akan keguguran. Kalau begitu, serahkan padaku. Tolong aku. Halo? Ada apa? Salah sambung? Masih mau nengadu? Kamu cari mati. Ethan Sterling. Selamatkan aku. Sudah 10 tahun aku mencintai Ethan, tapi dia bahkan tak pernah menoleh padaku. Kamu cuma anak tukang daging rendahan. Kamu pikir bisa pakai anak untuk menjebaknya? Kim bersalah. Ini bukan anaknya. Jo pikir aku percaya. Aku berkata jujur. Aku mohon, lepaskan aku. Tuan Sterling, Nyonya menyuruhku untuk menyegera Anda. Di mana gadis itu? Dia pergi ke kamar kecil, tunggu dia. Ribut-ribut apa di kamar kecil wanita? Dikunci di siang bolong? Gimana mau bersih-bersih? Ada yang tidak beres. Ke kamar kecil. Cukup, tangkap dia. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Penerus Sterling Holdings pasti akan lahir dariku. Sedangkan bayi di rahimmu mati saja. Jintik. Jill, apa yang terjadi? Kamu membuatku takut. Olivia, Mr. Sterling datang ke sini.
Ayo kita pergi dari sini. Kenapa Ethan ada di sini? Anak tukang daging, aku memperingatkan kamu. Apa yang terjadi hari ini, kalau kamu berani mengatakan satu kata, aku akan memastikan bahwa kamu dan anakmu yang belum lahir mati. Seseorang, tolong selamatkan bayi saya. Violet. Tolong. Selamatkan bayi itu. Pak, kursi roda Anda. Dokter, bagaimana kondisinya? Apalah bayi saya baik-baik? Untungnya Anda membawanya tepat waktu. Bayinya aman. Tetapi untuk berjaga-jaga tetap di bawah observasi beberapa hari. Baik, asalkan dia baik-baik. Aku benar-benar tidak bisa cukup berterima kasih. Aku berutang hidup anakku kepada Anda. Jangan khawatir, di masa depan aku akan... Baiklah, jangan katakan lagi. Aku pasti tidak akan berakhir sendirian. Tetapi, di toilet sebelumnya, apa yang sebenarnya terjadi? Kalau kamu berani mengucapkan satu kata tentang apa yang terjadi hari ini, ku janji kamu dan bayi di rahimmu akan sama-sama masuk neraka. Bayinya bukan anak dia. Masa iya dia, demi bayinya, menyalahkan cinta pertamanya sendiri? Tidak. Aku cuma terpeleset dan jatuh. Benar. Tentu saja benar. Tunggu. Tadi waktu kamu masuk kamar mandi, kamu jelas-jelas berdiri. Bagaimana mungkin? Oh, itu? Sebenarnya, kakiku sudah sembuh 6 bulan lalu. Aku cuman melakukan ini sekarang untuk menghentikan keluargaku memaksaku menikah. Jauh. Aku tetap di kursi roda. Benarkah? Kalau kakimu sudah baik, berhenti pakai kursi roda. Itu sial banget. Hei, hentikan. Kamu belum pulih sepenuhnya. Aku akan melakukannya sendiri. Ada apa? Ada sesuatu di wajahku? Tidak ada apa-apa. Aku cuma merasa hidup ini sangat tidak adil. Kamu melihat cahaya lagi 6 bulan lalu. Sementara aku, 6 bulan lalu, mengalami nasib terburuk. Nasib buruk apa? 6 bulan lalu, aku dihipnosis di sebuah hotel. Aku tidak menyangka bertemu pria yang juga dihipnosis. Setelah hari itu, aku akhirnya hamil. 6 bulan lalu, kebetulan sekali. Kamu di hotel mana? Kenapa kamu heboh sekali? Katakan, ini penting. Astaga. Ini pasti menantu perempuanku yang cantik. Ibu. Ibu ada di sini? Bukannya kami yang akan mengunjungi ibu? Aku sudah menunggu lama sekali. Mau tunggu sampai kapan lagi? Sayang, kamu sudah melalui banyak hal. Cucuku baik-baik saja? Bayinya baik-baik saja. Violet. Ini ibuku. Halo, Ibu Sterling. Oh, anak yang sopan sekali. Sayang, kamu adalah berkah bagi keluarga Sterling. Tidak hanya mengandung anak Ethan, tapi bahkan kakinya sembuh berkatmu. Aku sungguh harus berterima kasih padamu. Itu hanya kebetulan. Kebetulan? Bagaimana mungkin ini cuma kebetulan? Ini adalah takdir, jangan khawatir. Yureit, sekarang biawat adalah pasiwan keluarga Sterling. Kami tidak akan pernah membiarkanmu menderita sedikit pun. Benarkan, Ethan? Terima kasih, Nak Ibu Sterling. Kalian sudah menikah. Kenapa masih memanggilku Ibu Sterling? Kamu harus memanggilku Ibu. Ibu. Ya. Ibu Sterling, ibu tidak boleh punya adik perempuan lalu berhenti menyukaiku. Dia ada di sini untuk apa? Olivia sudah datang. Ini Nona Davenport, Olivia Davenport. Keluarga Davenport dan Sterling sudah dekat selama beberapa generasi.
Olivia dan Ethan tumbuh besar bersama, seperti saudara kandung. Olivia dengar Ethan sudah menikah dan datang khusus untuk melihatmu. Jadi ini pasti Violet. Kenapa kamu begitu gugup? Apa yang kamu takutkan? Apa aku terlihat menakutkan itu? Tidak. Nona Davenport, Anda sangat cantik. Aku hanya tidak langsung menyadari siapa Anda tadi. Jadi dia Nona Davenport. Keluarga Davenport adalah keluarga terkuat kedua di Silver City setelah keluarga Sterling. Aku tidak boleh menyinggung perasaannya. Sudah berapa bulan kandunganmu? 6 bulan. Begitu. Jadi begini rupa perut 6 bulan. Kalau begitu, kamu harus sangat berhati-hati. Jangan pernah melakukan hal yang tidak seharusnya atau mengatakan hal yang tidak pantas. Kalau tidak, apakah bayi ini bisa lahir? Atau tidak, itu belum pasti. Ya, jangan gugup, dia pasti tidak akan berbuat apa-apa sekarang. Olivia, kamu bicara apa? Ethan, kamu salah paham. Aku hanya mengulangi apa yang ku dengar. Wanita hamil banyak pantangan. Jadi aku hanya mengingatkan dengan baik. Olivia benar. Wanita hamil memang perlu ekstra hati-hati. Apalagi kamu mengandung cucu pertama keluarga Sterling. Kita tidak boleh sembarangan. Namun, aku sudah siap. Masuk. Halo Nyonya Muda. Siapa mereka? Keduanya adalah terapis pijat profesional. Wanita hamil sering pegal-pegal dan kram. Mereka butuh pijatan rutin. Dan kedua orang ini adalah ahli gizi. Mereka akan memasak apapun yang kamu mau makan. Percayalah padaku. Ibu sudah memikirkan semuanya. Dan masih ada lagi. Masih ada? Ini adalah pakaian yang kubeli untuk cucuku yang tersayang. Ibu, kita bahkan belum tahu apakah itu anak laki-laki atau perempuan. Makanya aku beli keduanya. Bukankah ini agak terlalu cepat? Tidak sama sekali. Bayinya akan lahir dalam 3 atau 4 bulan lagi. Kita harus bersiap. Andai saja aku benar-benar hamil dengan anak Ethan, itu akan luar biasa. Selain hadiah untuk cucuku, aku punya sesuatu untuk menantu perempuanku yang tersayang. Masuklah. Ini hanya sedikit hadiah dariku. Sayangku, kamu harus menerimanya. Tidak. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Hei, hentikan dia. Lagi pula anak itu bahkan bukan milikmu. Ini hadiah dari ibu, terima saja. Menantu perempuan tersayang dari keluarga Sterling harus dihiasi emas dan permata. Dia pantas mendapatkan kehidupan terbaik. Ini adalah kalung ruby. Wah, kalung yang cantik. Ini adalah pusaka keluarga Sterling. Semua kasih sayang ini seharusnya menjadi milikku. Kemarilah. Biarkan aku memakaikannya untukmu. Begitu kamu memakainya, kamu akan menjadi nyonya muda dari keluarga Sterling. Ini. Jangan lihat. Kamu sudah punya anak, berhenti malu-malu. Ibu, kita di tempat umum. Ibu Sterling, dia sedang hamil sekarang. Mungkin tidak baik memakai perhiasan. Tidak apa-apa. Ruby ini baik untuknya. Itu akan membuatnya tetap berenergi. Namun, kamu ada benarnya. Ruby ini memang agak dingin. Itu harus dipakai di atas pakaian. Oh, itu pas dengan sempurna. Benar kan? Benar sekali. Ibu memberikannya kepada kamu, jadi pakailah. Sepertinya aku harus menunggu sampai perceraian untuk mengembalikannya kepada dia. Ngomong-ngomong, Ethan, dari keluarga mana Violet? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Olivia, kamu melampaui batas. Aku tidak pernah peduli dengan status sosial. Aku bukan penerima warisan yang kaya. Bukan penerima warisan? Sterling adalah yang paling kaya di Silver City.
Kamu tidak bisa menikah dengan wanita yang tidak setara sosial dengan kita. Aku hanya seorang tukang daging. Tukang daging? Sterling paling peduli dengan reputasi mereka. Ibu Sterling tidak akan pernah mengizinkan Ethan menikahi gadis tukang daging yang rendah. Violet, tunggu saja untuk dikeluarkan. Ethan, kenapa kamu tidak memberitahu aku lebih cepat? Kakak gue tahu seperti ini. Ya ampun. Dia mungkin berpikir orang dengan latar belakang seperti aku tidak cocok untuk keluarga Sterling. Lebih baik aku kembalikan kalung ini sekarang juga. Kalau saja aku tahu akan seperti ini, aku pasti sudah membeli semua pasar tradisional di Silver City. Aku dengar manajemen pasar di sana agak kasar. Kita tidak bisa membiarkan menantu kesayangan keluarga Sterling diperlakukan buruk. Apa? Ibu tidak memandang rendah aku. Kamu cuma seorang gadis muda, beratmu bahkan tidak sampai setengah babi. Mencari nafkah dengan kerja keras sendiri adalah sesuatu yang sangat kukagumi. Mengapa aku harus memandang rendah itu? Tapi, Bu Sterling, kalau orang luar tahu bahwa Ethan menikahi gadis tukang jagal, reputasi keluarga Sterling, Di Silver City, siapa yang berani berkata jelek tentang keluarga Sterling? Tepat sekali. Aku ingin lihat mereka berani coba. Lagi pula, kalau menantuku bisa menyembelih babi, berarti dia kuat dan sehat. Nanti kamu dan dia bisa punya beberapa anak. Ibu bicara apa? Pak, aku salah bicara. Keturunan keluarga Sterling sedikit. Kamu selama 29 tahun bahkan tidak punya pacar. Sekarang kamu akhirnya punya istri, lebih baik kamu hargai dia. Bu Sterling, aku ada urusan. Jadi aku duluan ya. Baiklah, tempat ini agak kecil. Terlalu banyak orang bikin udara pengap. Nggak mau ganggu menantu kesayanganku. Silakan. Violet, aku nggak akan lupakan ini. Sekarang keluarga Sterling sudah punya penerus. Aku bisa mati dengan tenang. Jangan bicara hal-hal yang menyedihkan. Bu, aku dengar ibu sakit. Jadi ibu harus jaga diri baik-baik. Ethan dan aku tidak punya pengalaman apa-apa. Nanti, kami butuh bantuan ibu untuk jaga bayi. Lihat Yo, pikiran yang baik. Menantuku benar. Aku akan hubungi direktur rumah sakit sekarang untuk jadwalkan operasiku. Aku harus cepat sembuh untuk menggendong cucuku. Kalian semua keluar. Jaga dia baik-baik. Baik. Hei, ibuku. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah coba bujuk dia berkali-kali. Semua berkat kamu hari ini. Setelah bayi lahir, aku akan beri kamu sejumlah uang lagi sebagai hadiah terima kasih. Tidak perlu. Kamu sudah memberiku cukup banyak. Cuma, ada sesuatu yang sangat kubutuhkan bantuanmu. Katakan. Cuma, bayi ini datangnya tiba-tiba. Aku tidak ingin orang berpikir dia tidak punya ayah. Jadi, bisa kamu ikut aku ke pasar dan bantu aku jual daging babi? Cuman untuk menunjukkan diri untuk bayi. Apa? Daging babi asli dari peternakan alami, $20 per pon, baru dipotong dan dijual, segar dan empuk. Aku CEO Sterling Holdings. Kamu mau aku melakukan itu? Sangat tidak mungkin. Jangan bahkan berpikir tentang itu. Tunggu. Hati-hati. Kamu baru saja keluar dari bahaya dan sekarang kamu melompat-lompat. Kamu tidak ingin sembuh? Aku hanya khawatir, tolong. Sekali ini saja. Dia bergerak. Itu bayi yang menendang. Saat bayi mendengar suara yang dia suka, dia bereaksi. Ini berarti dia menyukai kamu. Dia menyukai aku. Lihat, dia bergerak lagi. Saat ini, kaki dia tuh di sini, dan sekarang di sebelah sini. Kamu merasa itu? Kita seperti ini. Kita sebenarnya tampak seperti pasangan suami istri. Kamu bercanda. Perkawinan kita cuma kontrak. Aku cuma anak tukang daging. Faiban Lilugis, aku cocok denganmu.
aku akan ke pasar bersamamu. Tapi, aku pasti nggak akan teriak-teriak jualan bareng kamu. Nggak teriak janji. Yudit cuma perlu berdiri di sana. Aku bukan papan iklan jalanan. Sudahlah, istirahat saja dulu. Aku akan bersiap-siap. Ethan terlihat dingin, tapi sebenarnya dia sangat baik. Bertemu dengannya adalah berkah buat kita. Ya kan, sayang? Mike, aku nggak datang cari masalah, tapi kamu malah minta dihajar. Katakan, siapa sih yang kamu sakiti? Nggak cuma kesepakatanmu gagal, aku malah diturunkan ke gudang. Gagal ini... Aku sudah bilang ke semua orang kalau aku akan gabung Sterling Holdings. Sekarang batal. Sangat memalukan. Kakak ipar, Kamu harus bantu aku. bantu apa? Aku kasih tahu sekarang, urusanmu. Mulai sekarang aku nggak mau ikut campur. Pekerjaan yang bagus, kok bisa hilang begitu saja? Nggak masuk akal. Dengan saudara seperti kamu yang jadi beban, kurasa posisi manajer kakak iparmu nggak akan bertahan lama. Sudah kuduga. Pasti salah Violet. Anak tukang daging sialan itu. Karena dia nggak mau biarkan aku hidup tenang, dia juga jangan harap. Kita sudah sampai. Bisa tolong bantu aku angkat daging babinya? Nanti aku potong. Oke. Kalau aku ikut kamu lagi, aku bodoh. Jangan khawatir. Cuman hari ini. Baiklah. Hey Violet, Zoe. sudah berhari-hari nggak lihat kiosmu. Dalam kondisimu dan tanpa pria di sampingmu, kalau butuh bantuan, bilang saja padaku. Terima kasih, Zoe. Tapi aku sudah menikah. Oh, serius? Zoe ini? At Samtro. Ini Zoe. Dia selalu jagain aku di pasar. Jadi ini ayah bayi itu. Dia tampak tidak terlalu bisa dipercaya. Bagaimana kamu bisa bersama dengan pria seperti ini? Dengan tangan dan kaki yang kurus itu, dia tampak hanya cantik di mata. Ya wis tidak bisa kagak lihat wajahnya. Jika seorang pria tidak berguna, kami wanita yang akan menderita. Zoe, kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Sebenarnya, dia cukup mampu. Kenapa standmu jauh lebih kecil daripada yang sebelah? Lupakan saja. Aku akan memberimu yang lebih besar. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya omong kosong. Bahkan mendapatkan stand yang lebih besar, dia benar-benar merasa dia manajer pasar. Lebih baik aku tidak membiarkan Zoe mengetahui identitas Ethan saat ini. Dia akan sangat terkejut. Pertama, dia hamil di luar nikah, dan sekarang dia bersama dengan pria muda. Beberapa orang memang tidak tahu malu. Apa yang kamu bicarakan? Aku salah? Kenapa Sterling Holdings hanya ingin daging babimu? Pasti ada sesuatu yang aneh. Cincin pasar petani ini. Ambil itu untuk aku sekarang. Beriin Bu Sterling stand yang lebih besar. Wanita seperti kamu akan ditenggelamkan di masa lalu. Ciao. Tutup mulutmu yang kotor. Aku adalah suaminya. Violet baik-baik saja? Aku suaminya. Bayi yang dia kandung adalah anakku. Oh, pertama dia hamil sama staf dapur. Sekarang dia cari cowok ganteng buat gantikan. Banyak banget akal-akalan si Jalang itu. Kamu Apa yang baru kamu katakan? Sudah aku rekam semuanya. Membuat-buat fakta di depan umum dan memfitnah orang lain itu melanggar hukum. Melanggar hukum? Suruh polisi tangkap aku saja. Kalau mau tak tahu malu. Jangan harap orang-orang nggak ngomong. Aku peringatkan kamu. Minta maaf sama dia sekarang juga atau kamu akan masuk penjara. Kamu mau nakut-nakutin siapa? Masuk penjara cuma karena ngomong? Kalau gitu banyak orang yang masuk penjara dong. Aduh, yang benar aja. Kita kan tetangga semua. Ngapain dibuat ribut banget? Bu Morrison, kamu memang keterlaluan. Cepat minta maaf sama Violet. Habis perkara. Aku salah. Aku nggak akan ngomong lagi, oke?
Violet, aku tarik kembali omonganku tadi. Cowok yang kamu cari ini lumayan hebat juga. Aku belum pernah lihat Bu Morrison mundur kayak gitu. Pokoknya jaga diri baik-baik ya. Aku harus jualan dulu sekarang. Terima kasih. Untung kamu ada di sini. Mulai sekarang, kamu yang jadi bos di sini. Kalau ada yang berani ngomong macam-macam lagi, mereka nggak akan jualan di sini lagi. Apa? Aku beli pasar tradisional ini. Sekarang kamu yang pegang kendali di sini. Kamu beli? Memang pantas sih orang terkaya. Benar-benar berkuasa. Bos, tambahin daging babi 0,5 kilo. Iya, Pak. Pak, harganya lebih murah punya saya. Pak, beli dagangan saya. Daging saya segar. Pak, punya saya juga segar. Pak, punya saya lebih murah. Pak. Ya sudah, aku harus kembali kerja. Kamu pakai pisau padahal lagi hamil. Itu pertanda buruk. Gak apa-apa, aku udah biasa. Biar aku saja. Kamu? Iya. Gimana caranya? Jangan cuma berdiri di situ. Kasih tahu aku harus ngapain. Potong di sini, buat potongan di sini juga. Terus iris jadi potongan kecil-kecil. Oke, aku ngerti. Kamu istirahat saja. Kamu salah caranya. Harus dipotong mengikuti seratnya. Aku tahu, ribet banget. Ya ampun, penuh minyak. Cepat lap. Mari guys. Aku nggak nyangka motong daging seberat ini. Kamu pasti dulu sering susah. Nggak juga sih. Aku udah biasa. Dalam setahun, kita akan cerai. Aku akan kasih kamu 100 juta lagi. Begitu, dengan si bayi hidupmu akan lebih mudah. Aku nggak capek. Sebenarnya aku rasa cari nafkah dengan kerja keras sendiri lebih memuaskan. Hei, cepat bersihkan daging babi dari meja ini untukku. Pengawas Peter, apa dia tahu soal Ethan beli pasar ini? Apa dia suruh aku bungkus daging babi ini dan pindah ke kios yang lebih besar? Pengawas Peter, aku... Ada yang melaporkan keluargamu jual daging babi sakit. Mulai hari ini, aku ambil alih kios ini. Sekarang pergi. Apa? Daging babi sakit? Hei semua dengarkan, jangan beli daging dari mereka lagi. Awas nanti beli daging babi sakit. Beneran tuh? Daging babi sakit? Pengawas Peter, daging saya semua segar dan sehat. Pasti ada kesalahan. Lihat, daging babi saya semua punya sertifikat inspeksi. Jangan marah-marah. Hati-hati, kan kamu sedang hamil. Kamu bilang ada yang mengadu. Jadi mana orang yang melaporkan saya? Di sini. Mike, Violet, pengawas Peter itu teman saya. Kalau kamu tidak bayar hutangmu, jangan harap bisa jualan daging di sini. aku akan bilang sekali lagi. Aku tidak ambil uang itu, dan aku tidak akan kasih kamu sepeser pun lagi. Bukannya kamu punya pria cacat? Oh, ini dia. Beberapa hari tidak ketemu sudah bisa berdiri? Sudah diduga, seluruh keluargamu hanyalah sekumpulan aktor. Mike, kalau kamu tidak mau mati, sebaiknya kamu hormati dia. Aku? Apa? Mau melindungi? Dia saja tidak boleh dibicarakan? Semuanya, lihat ini. Berpelukan dan saling sentuh di siang bolong. Tidak tahu malu. Pengawas Peter, saya difitnah. Pria ini sudah mengganggu saya. Dia bahkan belum beli daging babi dari saya. Kakak ipar Mike adalah eksekutif di Sterling Holdings. Mengapa dia repot-repot memfitnah gadis tukang daging sepertimu? Biar aku beritahu, Sterling Holdings sudah mengakui sisi pasar ini. Aku tidak akan izinkan siapapun merusak reputasi pasar ini. Sekarang, pergi dari sini. Saya tidak pergi. Saya sudah bayar sewa 5 tahun. Mengapa saya harus pergi? Kiosmu? Hah, aku cuma kasih karena kasihan. Kalau kamu tidak mau pergi, aku akan bantu kamu. Karena kamu tahu Sterling Holdings mengakuisisi pasar ini, seharusnya kamu tahu siapa dia. Dia adalah orang yang tidak bisa kamu ganggu. Seorang gadis tukang daging rendahan, apa yang membuatnya begitu tak tersentuh? Orang-orang di sini
Setiap orang di sini bergantung pada saya untuk mata pencaharian mereka. Kamu berani membantah saya? Hari ini, pergilah dari pasar ini. Hanya seorang pengawas bersikap begitu sombong. Sebentar lagi, kamu akan menyesal. Kenapa tatapan si tukang daging ini sangat menakutkan? Biar ku beritahu. Aku yang pegang kendali pasar ini. Aku berhak untuk sombong. Ah, tolonglah Pak Pengawas Wu. Violet sedang hamil dan dia sedang berjuang untuk bertahan hidup. Kalau kiosnya kau ambil, bagaimana dia bisa hidup? Apa? Kau mau membelanya? Satu kata lagi, kau juga kuusir. Kurasa yang harus pergi adalah kau. Aku? Mike sudah berjanji padaku. Asalkan aku singkirkan si gadis tukang daging ini, bukan hanya tempat ini. Tapi setiap pasar di bawah Sterling Holdings akan jadi tanganku untuk kelola. Aku tidak tahu dia begitu berkuasa. Kakak iparku, Tom Hatcher, adalah manajer di Sterling Holdings. Hanya dengan satu kata darinya, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan di Silver City. Begitukah? Siangnya nasib Tom ada di tanganku. Ci, kau cuma mainan. Kau berani sekali. Kau pikir kau siapa? Anggota keluarga Sterling. Mike, dia memang Ethan Sterling. Haha. Tuan Sterling jualan daging babi di sini? Menurutmu itu mungkin? Kalau dia Tuan Sterling, maka aku adalah Raja Inggris. Betul, gadis tukang daging, kau benar-benar sudah gila. Dia itu cacat. Kalau dia orang terkaya, aku akan berlutut dan bersujud 10 kali. Hari ini, kau pasti akan bersujud. Kau... Sudahlah, jangan buang-buang tenaga dengan mereka, karena mereka tidak mau pindah. Maka hancurkan kios ini. Teman-teman, hancurkan. Aku ingin lihat siapa yang berani coba. Tuan Sterling, Nyonya Sterling, maaf saya terlambat. Tuan? Tuan Sterling? Dia benar-benar Tuan Sterling. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Violet menikahi pria terkaya? Orang tak berarti ini. Pasti seorang penipu. Kamu, gadis tukang daging yang tak tahu terima kasih, benar-benar ingin menjadi istri pria terkaya. Siapa yang akan percaya itu? Berani-beraninya kau mempertanyakan nyonya kami. Kamu pasti ingin mati. Kalianlah yang ingin mati. Berani-beraninya kalian membiarkan pria ini menyamarkan diri sebagai Tuan Sterling. Baiklah, sampai kehubungi kakak iparku sekarang. Kalian bisa bersiap untuk membusuk di penjara. Baik. Telepon dia kalau begitu. Kamu benar-benar tidak takut mati. Hei kak, segera ke pasar tani Sunnyvale. Ada orang yang menyamar sebagai Tuan Sterling di sini. Pan, aku sedang dalam perjalanan. Oke, bagus. Kalian berdua tunggu saja. Begitu kakak iparku tiba, kalian tamat. Siapa itu? Siapa yang berani menyamarkan diri sebagai Tuan Sterling? Tuan Sterling. Kak, akhirnya kau datang. Orang ini. Dasar idiot buta. Apakah dia orang yang bisa kau sakiti? Tuan Sterling. Orang ini telah menyinggung Anda. Saya datang untuk meminta maaf. Jangan turun ke level anak kecil ini. Ya, dia benar-benar Tuan Sterling. Tom, kamu punya kakak yang hebat. Sepertinya menurunkan jabatanmu belum cukup. Pergi bersihkan toilet. Fuck Sterling, kasihanilah. Jangan turun ke levelnya. Saya akan patahkan tangan dan kakinya sekarang juga. Mulai sekarang, saya akan membuatnya hilang dari Silver City selamanya. Pak Sterling, saya salah. Mohon kasihan. Bebaskan saya, Pak Sterling. Bebaskan kamu? Bukannya tadi kamu bilang saya yang cari masalah? Sekarang katakan, siapa yang cari masalah? Saya yang cari masalah. Pak Sterling. Saya yang cari masalah, Pak Sterling. Nyonya, tolong bela saya. Kalau dulu saya tidak memberi kamu obat bias, kamu tidak akan hamil anak Pak Sterling. Saya pantas dapat pujian untuk ini. Apa? Malam itu? Kamu yang memberi saya obat bias? Ya. Tunggu. Pria dari malam itu. Itu kamu? Wanita dari malam itu. Itu dia? Hati-hati. Kamu yakin? Oh, hidik budiannya. Tapi kalau anak ini bukan anak Tuan Sterling,
Kenapa dia mau menikahimu? Benar kan? Siang, kamu juga tidak tahu siapa ayahnya? Masa aku tahu? Waktu aku masuk ke kamar, kamu sudah pergi. Kalau saja aku tahu kamu di mana, aku sudah menyelesaikannya sendiri dari dulu. Jadi semuanya cuma salah paham. Iya, masa aku bisa seberuntung itu mengandung anak Ethan? Pergi, jangan sampai aku melihatmu di Silver City lagi. Baik-baik, ya Tuan. Terima kasih Tuan Sterling, Anda benar-benar dermawan. Terima kasih Tuan Sterling, Anda benar-benar dermawan. Maafkan aku. Aku salah paham tadi. Tapi masuk akal. Tidak mungkin kamu. Orang brengsek yang memaksa orang. Aku mati aja deh. Aku bilang anak orang terkaya itu anak haram. Aku pasti akan diusir. Violet. Bukan Ibu Sterling. Kalau ada salahku sebelumnya, aku minta maaf. Tolong jangan dipikirkan. Sudah kubilang, kamu yang pegang pasar ini. Fokus saja pada usahamu mulai sekarang. Dan jangan pernah gosipin orang lagi. Tidak akan, tidak akan. Ibu Sterling, aku... Jangan menghalangi Tuan dan Ibu Sterling. Sudah, jangan pada melongo. Ayo. Ayo kita pergi, pulang. Wah, ini baru rumah orang terkaya. Sangat mewah sekali. Selamat datang di rumah Ibu Sterling. Silakan, semua berdiri. Tidak perlu seperti ini. Menantu tersayang, kamu sudah kembali. Ibu, kondisinya sudah lebih baik? Operasinya kecil saja, saya cepat sembuh. Baguslah kalau begitu. Dokter bilang itu hanya pengangkatan polip, bukan masalah besar. Semua itu usaha ibu sendiri. Baiklah. Begini rencana saya. Setelah bayi lahir, kami akan mengadakan pernikahan yang layak untukmu dan Ethan. Bagaimana menurutmu? Tentu sih, Bu. Sebenarnya, kita bahkan tidak perlu punya pernikahan. Jangan begitu. Ini momen yang indah. Harus kita rayakan dengan baik. Saat waktu itu tiba, saya akan mengadakan pesta besar. Saya ingin semua elit di Kota Perak tahu bahwa kamu adalah wanita muda keluarga Sterling. Apa yang harus saya lakukan? Saya rasa ide itu bagus. Ikuti saja apa kata ibu. Tapi kita akan bercerai dalam 1 tahun. Nanti semua orang akan tahu siapa saya? Itu tidak baik untukmu, kan? Sudahlah, biarkan saja. Baik, saya akan mulai persiapannya. Jangan khawatir. Dengar kamu, saya peringatkan kamu. Kamu sedang dalam masa yang rentan. Meski kamu masih bisa melakukannya, kamu tetap harus berhati-hati. Ibu, tolong. Ibu bicara apa sih? Kamu sudah punya anak, kenapa masih malu? Pokoknya hari sudah panjang. Kalian berdua sebaiknya pulang dan istirahat. Ingat, hati-hati. Mulai sekarang kamu akan tinggal di sini. Kamu tidak tinggal di sini juga, kan? Aku tinggal di sebelah. Kalau butuh apa-apa, kamu bisa panggil aku kapan saja. Oh Ethan, aku lupa memberimu ini tadi. Apa ini? Ini minyak untuk mencegah stretch mark. Violet sekarang sudah hamil 6 bulan. Sudah waktunya merawatnya dengan baik untuk mencegah stretch mark. Jadi minyak ini harus dioleskan di mana? Tensei, di perut Violet. Baik, Ibu. Terima kasih. Oh, tadi paha, pantat, dan area-area itu. Kamu sendiri tidak bisa menjangkau bagian-bagian itu. Kamu harus meminta bantuan Ethan. Aku yang mengoleskannya? Dia yang mengolesnya? Tentu saja. Dengan perutmu yang segini besarnya, gimana kamu mau mengoleskannya sendiri? Kalian kan sudah menikah, kenapa malu-malu? Tapi pernikahan kami ini palsu. Dengar, nak! Mengoleskan minyak stretch mark sangat penting untuk wanita hamil. Kamu harus perhatian, mengerti? Iya, aku mengerti. Iya. Aku bisa mengoleskannya sendiri. Nggak usah merepotkanmu. Perutmu bisa kamu jangkau. Tapi untuk bagian lain? Bagian yang nggak bisa dijangkau ya dilewatin saja.
Seharusnya nggak apa-apa. Tapi ibu bilang ini sangat penting untuk wanita hamil. Kamu nggak benar-benar mau bantu aku mengoleskannya, kan? Ini nggak benar. Lagi pula kami bukan pasangan sungguhan. Kamu mikir apa sih? Aku cuma mau kasih minyaknya, terus minta tolong Zoe. Zoe? Iya, nggak apa-apa. Aku mandi dulu. Jadi pasangan sungguhan. Kedengarannya cukup bagus sih. Zoe. Zoe? Dia di mana sih? Sudah kuduga anak malas itu bakal minta tolong kamu. Itu nggak boleh. Mulai sekarang, semua hal tentang Violet harus ditangani olehnya sendiri. Baru dia akan sadar betapa sulitnya kehamilan itu. Dia pun akan lebih menghargai istrinya. Brilian sekali, Nyonya. Masa sih? Apa aku benar-benar harus melakukan ini sendiri? Aku sebenarnya pindah ke rumah keluarga Sterling yang kaya, dan Ethan bahkan menjadi suamiku. Hati-hati. Dasar anak nakal! Aku peringatkan kamu! Kalau dia benar-benar suamiku, tidak. Pertimbangkan statusku. Bagaimana mungkin aku punya pikiran tidak pantas tentang dia? Sepertinya aku sudah benar-benar terlalu lama di kamar mandi. Otakku kekurangan oksigen. Dengan banyaknya pembantu, kenapa aku tidak melihat satupun dari mereka? Hati-hati. Terima kasih. Hampir saja. Kamu selalu ceroboh. Apa yang kamu lakukan? Lihat apa? Maaf, aku sangat menyesal. Aku hanya takut kamu jatuh. Hei, jangan sentuh aku. Oh, maaf. Lupakan saya. Tutup mata dan berbalik. Aku perlu mengambil handukku. Oke. Hei, tidak mudah bagi kamu saat hamil. Aku akan membantu kamu. Itu kakiku. Oh, maaf, aku salah. Sudah ketemu. Hei, berhenti. Tutup mata. Kamu melakukannya sendiri. Zoe tidak ada di sini. Biarkan dia mengoleskan minyak untuk kamu besok. Oke. Kamu bisa membuka mata sekarang. Tunggu, sepertinya dia ada tahi lalat merah di dada. Kamu... Apa? Aku benar-benar butuh kacamata baru. Bukan apa-apa. Istirahatlah, aku ada di sebelah. Panggil aku kalau butuh sesuatu. Baik. Ini semua salah, Zoe. Kalau saja dia di sini, ini tidak akan terjadi hari ini. Besok pasti aku potong gajinya. Orang yang kuminta kamu cari ada kabar? Maaf Tuan Sterling, belum. Sudah setahun. Ini tidak berhasil. Aku butuh jawaban dalam seminggu. Tapi, Tuan Sterling, bagaimana dengan Nyonya? Jangan khawatirkan itu. Aku punya rencanaku sendiri. Sudah kukatakan akan bertanggung jawab padanya. Jadi aku akan menikahinya. Apakah Ethan punya orang yang dicintainya? Tapi entah kenapa dia tidak bisa menikahinya. Lagi pula pernikahan kami hanya untuk kepentingan. Wajar kalau dia mencintai orang lain. Tapi kenapa sakit sekali? Keluarga Sterling bahkan mengadakan pesta untuknya. Dia cuma anak tukang daging. Apa istimewanya dia?
Nona Davenport, aku menemukan sesuatu. Keluarga Paman Violet benar-benar parasit. Mereka hidup sepenuhnya dari kerja Violet sebagai tukang daging. Beberapa waktu lalu, untuk $100.000, mereka bahkan menjualnya. Parasit, sempurna. Pergi beritahu mereka tentang si anak tukang daging yang akan menikah. Lalu berikan mereka alamat untuk pesta besok. Dimengerti. Keluarga Sterling adalah keluarga terkaya di Silver City. Mereka paling peduli dengan reputasi mereka. Setelah dipermalukan di depan umum, meskipun kamu hamil, jangan harap bisa bertahan. Kalian belikan anakku mobil sport, biar anakku bergerak. Masih kurang berapa, Ayah? Tahan dulu, mobil sportnya sudah hampir datang. Kamu mau apa? Violet menikahi pria terkaya di Silver City dari keluarga Sterling. Apa? Si brengsek itu benar-benar menikahi pria terkaya? Itu tidak mungkin. Bagi seorang tukang jagal babi, menikahi pedagang ikan saja sudah merupakan keajaiban. Apalagi pria terkaya, di kehidupan selanjutnya pun tidak mungkin. Itu benar. Violet bahkan membawanya ke pasar tradisional. Dia benar-benar pamer kekuasaan. Seluruh pasar sekarang menjadi miliknya. Si brengsek itu sangat beruntung. Cepat, kemas barangmu. Kita kembali ke Silver City. Kita tidak perlu hidup seperti ini lagi. Tidak perlu naik tangga lagi. Ayo, Shepard. Paling sih. Apa? Dengan hubungan kita sekarang, langsung menanyainya apakah dia menyukai seseorang sepertinya tidak tepat. Bukan apa-apa. Hanya saja, ini pertama kalinya aku menghadiri acara seperti ini. Aku sedikit gugup. Jangan gugup. Kamu hanya perlu mengingat statusmu. Mengingat statusku? Dia mengingatkanku bahwa kita hanya memiliki perjanjian pernikahan. Apa dia menyuruhku jangan mempermalukannya? Jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukanmu. Hah? Mempermalukan apa? Tuan Sterling, ada rapat internasional yang perlu perhatian pribadi Anda. Kamu masuk dulu. Aku akan menyusul setelah selesai. Santai saja, tidak apa-apa. Ingat, aku tidak boleh mempermalukan Ethan hari ini. Nah, Violet, sudah selesai menyembelih babimu? Kamu mau ngapain? Banyak banget orang di sini. Dia nggak bakal berani berbuat nekat, kan? Olivia, ini cewek hamil siapa? Dia itu pelayan keluarga Sterling? Pelayan? Dia bukan pelayan. Dia cuma anak tukang daging. Oh, tukang daging? Beneran. Anak tukang daging. Nggak heran dari jauh begini, udah tercium bau busuknya. Bau itu datang dari dia. Nggak benar. Aku udah mandi. Aku bahkan pakai parfum. Kayaknya bau itu udah nempel di tulangmu, nggak bisa dibersihin. Semua ya? Aku ada usul. Karena kamu kerjaannya sama babi, kenapa nggak kamu jongkok di lantai, lalu menggeram seperti babi? Ayo kita dengar. Ide bagus. Semua orang di sini hari ini harganya jutaan. Kalau kamu menggeram seperti babi dan bikin kita ketawa, kita mungkin kasih kamu bisnis. Semua orang di sini adalah tamu keluarga Sterling. Kita semua pernah makan daging babi, tapi kita belum pernah dengar babi menggeram. Kenapa nggak kamu tunjukin gimana caranya? Hibur kita. Betul. Menggeram, Mimpi. Kamu nggak boleh pergi sebelum menggeram. Lepasin aku. Kamu tidak takut Ethan akan tahu kamu memperlakukan aku seperti ini? Kamu sendiri yang tidak bisa berdiri tegak, jadi jangan menyalahkan orang lain. Benar, anak tukang daging seperti kamu, hak apa kamu punya untuk menyebut Mr. Sterling? Gala hari ini dipersiapkan untuk Nyonya Sterling. Anak tukang daging, saya sarankan kamu keluar. Jangan merusak pesta ini. Aku adalah istri Ethan. Nyonya keluarga Sterling. Nyonya keluarga Sterling? Ya, dia memang Nyonya Sterling Holdings. Kamu benar-benar percaya omong kosong itu? Kabarnya Mr. Sterling tidak bisa punya anak. Dia tidak bisa memiliki anak. Wanita hamil seperti kamu, bagaimana bisa kamu menjadi Nyonya Sterling Holdings? Aku hampir tertipu oleh wanita ini. Anak tukang daging seperti kamu ingin menjadi Nyonya Sterling? Kalau begitu aku pasti ibu pemimpin Sterling.
Jangan berpikir bahwa mengenakan gaun di luar statusmu akan membuatmu menjadi putri. Lepaskan. Mari kita lihat kamu terus berpura-pura. Jika Anda tidak mau melepaskannya sendiri, kami akan melakukannya untukmu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Memperlakukan aku seperti ini. Kamu pasti akan menyesal. Teriak sebanyak yang kamu mau. Teriak sampai habis, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Berani-berani kamu menyentuhnya. Violet, kamu baik-baik saja? Maaf, aku terlambat. Kamu terluka? Perutku agak sakit. Kenapa kamu cuma berdiri di sana? Cari dokter. Tahan ya. Bagaimana keadaannya? Tuan Sterling, Dia hanya sedikit terkenjam. tidak serius. Bagus. Sebenarnya siapa anak tukang daging ini? Tuan Sterling sendiri yang menggendongnya. Ethan, kami hanya bercanda. Sedangkan kau? Kau akan membayarnya. Ethan, maafkan aku. Aku tidak bermaksud membuatmu dapat masalah. Sudah kukatakan, kau harus selalu ingat bahwa kau adalah seorang Sterling. Di kota Silver, tidak ada yang boleh menyentuhmu. Jadi itu maksudnya. Istirahatlah dulu. Sisanya aku yang urus. Siapa di antara kalian yang pengen buat istriku menggeram seperti babi dan mencoba menelanjanginya? Tuan Sterling? Yoida tidak tahu dia adalah istri Tuan. Preacher, kalau tidak, meski kami punya nyali sebesar dunia, kami tidak akan berani bercanda seperti itu. Bercanda? Benar, Ethan. Tidak ada yang berniat jahat. Kami hanya ingin membuat suasana jadi hidup. Jangan terlalu serius. Kalian ingin mendengar geraman? Baik. Kamu dan kamu. Menggeramlah untukku agar suasana jadi hidup. Dan kamu, pakaianmu mengganggu pemandangan. Lepas semuanya. Ethan, semua orang di sini hari ini adalah elit Silver City. Apakah kamu benar-benar akan menyinggung semua orang karena satu wanita? Di Silver City, tidak ada seorang pun yang tidak bisa kusinggung. Tuan Sterling, dalam acara formal seperti ini, jika saya telanjang, itu tidak akan pantas. Lepas! Cepat! Lepas celanamu juga. Tuan Sterling, saya tidak bisa melepas lagi. Tuan Sterling, saya salah. Saya akan berteriak seperti babi sekarang. Apakah itu meyakinkan? Bahkan tidak mendekati, saya akan menyuruhnya melakukannya 2 kali lagi. Itu lumayan. Seret dia keluar dari sini. Dia mengotori ballroom saya. Dan, mulai hari ini, Sterling Holdings akan sepenuhnya memasukkan keluarganya ke daftar hitam. Ya, Tuan Sterling, maafkan saya, Tuan Sterling. Tuan Sterling. Giliranmu. Ethan, kita tumbuh bersama. Apa kamu benar-benar akan mempermalukan aku untuk kepentingan orang luar? Siapa bilang dia orang luar? Dia adalah istri saya, Ethan Sterling. Oh, Ethan. Olivia hanya bertindak tidak dewasa. Demi persahabatan keluarga kita yang sudah lama, maafkan dia. Dia tidak perlu berteriak seperti babi. Tetapi dia harus minta maaf kepada istri saya. Ya, dia harus minta maaf. Pesta ini sebenarnya disiapkan untuk menantu saya. Kejadian yang kamu sebabkan merupakan penghinaan bagi keluarga Sterling. Bocah kurang ajar, kamu akan membunuh aku. Minta maaf kepada dia sekarang. Aku minta maaf. Ethan, Olivia sudah minta maaf. Jangan terus mempersoalkan ini. Ethan, lepaskan saja. Aku baik-baik saja. Jangan kita memperbesar masalah. Violet adalah istri saya. Dia adalah nyonya muda keluarga Sterling. Mulai hari ini, siapapun yang berani meragukan identitasnya,
adalah musuh keluarga Sterling. Aku tidak menyangka Mr. Sterling begitu peduli dengan gadis tukang daging ini. Sepertinya posisi Miss Grant sebagai nyonya muda keluarga Sterling sudah aman. Violet, jangan terlalu sombong. Sebentar lagi, kamu akan tahu rasa dipermalukan yang sebenarnya. Di pesta hari ini, selain memperkenalkan semua orang pada menantu saya juga punya pengumuman gembira lainnya. Keluarga Sterling telah mendirikan perusahaan distribusi daging baru. Kalau kalian tertarik bermitra, bisa bicara langsung dengan menantu saya. Mulai sekarang, di keluarga Sterling, dialah yang memegang kendali. Bagus. Hotel kami kebetulan sedang mencari pemasok daging. Saya akan datang tanda tangan kontrak besok pagi. Kantin karyawan kami juga mau pesan daging. Hitung saya juga. Ini terlalu berlebihan. Saya tidak bisa menerima ini. Terima saja. Lagi pula perusahaannya sudah berdiri. Kalau kamu tidak menerimanya, mau suruh aku yang urus semua babi itu? Kalau begitu, saya terima dulu. Nanti saya kembalikan setelah bercerai. Kenapa dia selalu mikirin cerai? Kenapa Tuan Sterling menikahi gadis tukang daging? Selera orang terkaya memang unik. Apa karena bayinya? Tapi saya dengar kalau Tuan Sterling impoten dan tidak bisa punya anak. Siapa bilang suami saya tidak bisa? Suami saya yang terbaik. Cuma sekali langsung berhasil. Kamu ngomong apa sih? Maaf. Saya tidak mikir. Saya cuma menjaga reputasi kamu. Menantu saya sungguh tidak menganggap kalian sebagai orang asing. Saya pengen cari lubang. Buat sembunyi sekarang juga. Gak apa-apa. Violet, kesombonganmu tidak akan lama. Ya ampun. Lihat ini. Ini pasti tempatnya. Permisi, keluarga Sterling sedang mengadakan pesta. Yang tidak diundang, mohon pergi. Keponakan saya adalah menantu keluarga Sterling. Kenapa kami tidak boleh menemuinya? Paman, apa yang kalian lakukan di sini? Lihat. Itu keponakan saya. Nona muda dari Sterling Holdings. Coba saja halangi saya lagi. Betul. Kalau berani halangi saya lagi, saya akan suruh suami keponakan saya pecat kalian. Bocah kurang ajar. Minggir dari jalan saya. Minggir. Paman. Bibi, kalian ngapain di sini? Hei, apa? Cuma adik tidak boleh berkunjung? Baru menikah dengan keluarga kaya, langsung lupa siapa yang membesarkanmu. Bukan itu maksud saya. Wah, hidupmu sebagai istri orang terkaya sudah mengubahmu. Lihat pakaianmu ini, pasti mahal. Violet, kamu memang hebat. Menikah dengan orang terkaya itu hal besar. Tapi kau bahkan tidak memberitahu kami. Kamu tinggalkan kami menderita tanpa alasan. Apa mereka benar saudara keluarga Sterling? Mereka seperti pengemis. Apa yang diharapkan dari tukang jagal? Mereka tidak akan pernah berkelas. Semua tamu di acara hari ini adalah tamu VIP keluarga Sterling. Kalau Paman dan Bibi tinggal di sini, mereka bisa membuat keributan. Aku tidak bisa membiarkan Ethan dipermalukan. Paman, Bibi, tolong pulang dulu. Nanti saya jelaskan semuanya. Kenapa kamu bisa hidup mewah? Sementara kami susah payah bertahan hidup? Benar. Baiklah, kami bisa pergi. Tapi, kami butuh uang dulu. Bukannya kalian baru saja mengambil $100,000? 100.000 tidak cukup. Lalu kalian mau berapa? 50 juta. 50 juta? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kamu tidak punya, suamimu punya. Betul. Jangan berpikir kami tidak tahu. Sterlings adalah keluarga terkaya di Silver City. 50 juta saja bagi mereka hal yang mudah bagi mereka. Itu tidak mungkin. Itu uang Ethan, itu bukan milikku. Ada $10,000 di kartu ini. Semua untukmu. 10.000? Kamu memperlakukan kami seperti pengemis? Biar aku beritahu, selain 50 juta itu, Villa Thompson Suites dan mobil-mobil mewah juga harus disiapkan untukku. Betul.
Masa depan keluarga Grant bergantung pada Cody membawa kehormatan bagi nama kita. Sebagai saudara perempuannya, kamu harus mendukungnya. Aku bilang aku tidak punya uang. Jika dia ingin membuat nama untuk dirinya sendiri, dia harus melakukannya sendiri. Ibu, siapa orang-orang ini? Mereka tidak mungkin tamu Sterlings, kan? Bagaimana orang-orang seperti ini bisa masuk? Keluar sekarang. Jangan biarkan mereka mempermalukan Sterlings. Kamu mengandung calon penerus berharga Sterlings. Jumlah kecil ini bukan sesuatu yang Sterlings tidak mampu. Jika kamu tidak mau memberikannya kepada kami, maka kami hanya harus minta kepada suamimu sendiri. Paman, kamu mempermalukan Sterlings. Dengar, dasar. Setelah ibumu meninggal, aku adalah orang yang berjuang membesarkanmu dan memberimu nafkah. Dan sekarang kamu merasa malu terhadap aku, tunggu saja. Aku akan memukulmu. Jangan ada yang menyentuh menantu. Keluarga Sterling. Siapa kau sebenarnya? Lepaskan ayahku sekarang juga. Ethan, lepaskan dia. Dia paman saya. Pergelangan tanganmu baik-baik saja. Kau Tuan Sterling? Oh, jadi kau adalah keponakan ipar saya. Ya ampun, sungguh kesalahpahaman besar di antara keluarga. Saya paman Violet, dan mulai sekarang saya juga pamanmu. Maafkan saya. Kalian tidak tahu bagaimana mereka bisa masuk. Bayo akan menyuruh mereka pergi sekarang juga. Apa yang kau lakukan? Kami tidak akan pergi kemana-mana. Saudara ipar, adik saya sedang mengandung anakmu. Tapi dia bahkan tidak memberitahu kami. Kami sudah lama mengkhawatirkannya. Hari ini kami hanya ingin menemuinya. Kau menjualnya kepada seseorang seharga $100.000, lalu kabur dengan uangnya. Kau bilang itu mengkhawatirkan? Itu kesalahpahaman. Semuanya hanya kesalahpahaman besar. Sebagai orang yang lebih tua, siapa yang tidak ingin yang terbaik untuk keluarganya? Misalnya, Cody akan segera menikah. Sebagai kakak perempuannya untuk biaya pernikahan, dia pasti harus membantu. Benar kan? Iya, betul sekali. Rumah dan mobil mewah keduanya wajib. Bagaimana bisa sebuah keluarga memiliki kerabat yang seperti parasit seperti ini? Luar biasa. Violet. Dengan anggota keluarga yang tidak tahu malu seperti ini, saya tidak percaya. Keluarga Sterling masih akan menerimamu. Ethan, jangan dengarkan mereka. Jangan beri mereka 1 sen pun. Violet, aku sepupumu. Sebagai kakakku, kalau kamu tidak mau bayar pernikahanku, masih punya rasa malu nggak sebagai kakak? Betul. Kamu baru saja menikah sudah berbalik melawan kami. Ibumu meninggal muda. Kalau kami tidak menampungmu, kamu pasti sudah berakhir di panti asuhan. Menampungku? Kalian cuma mau warisan keluargaku. Tanya diri kalian sendiri, jujur saja. Sejak aku masih kecil, apa kalian benar-benar baik padaku? Omong kosong. Masa kami pernah jahat padamu? Apa kami biarkan kamu kelaparan atau telanjang? Betul. Jangan jadi anak tidak tahu terima kasih. Belajarlah bersyukur. Violet. Kamu mau uang berapa? Kami cuma mau 50 juta. Apa itu terlalu sedikit? Kita harus minta lebih banyak. Mulai sekarang, istriku bisa memberi kami banyak anak laki-laki yang sehat. Anak kita ada benarnya. $100 juta? Keluarga ini sungguh serakah. Tadi baru 50 juta, sekarang sudah naik jadi 100 juta. Aku penasaran jangan-jangan mereka kompak menipunya. Kali ini keluarga Sterling ketemu lintah darat beneran. Violet memang luar biasa. Belum resmi masuk keluarga, dia sudah membuat Ethan mengeluarkan 100 juta untuknya. 100 juta? Kalian tidak akan dapat 1 sen pun. Hei dasar anak kurang ajar. Kalau kami tidak membesarkanmu, kamu tidak akan punya kesempatan untuk jadi nyonya orang terkaya. Betul. Kok kamu bisa egois banget sih? Kalian semua diam. Aku egois? Kamu memanfaatkan kenaifanku untuk mencuri warisan orang tuaku. Untuk membiayai pernikahan anakmu, aku sudah memberikan semua yang aku hutang. Sekarang, jangan harap kamu akan mendapat 1 sen pun dariku lagi. Jadi selama ini dia sudah berjuang sendirian. Ya ampun, kenapa hidupku sengsara sekali. Kalau saja dulu aku tahu, aku takkan pernah mengambil anak durhaka ini. Keluarga Sterling adalah keluarga terkaya di Silver City. Kalangan elit masyarakat.
Bagaimana bisa mereka punya besan seperti ini? Memalukan. Tante, lihat dia. Kalau sampai tersebar, reputasi keluarga Sterling akan hancur berantakan. Dasar Jalang, kamu bukan orang baik. Acara gala Sterling bukan tempat untuk omong kosongmu. Kamu, dasar nenek tua, berani-beraninya kau sentuh ibuku, aku bunuh kau. Cukup. Wanita yang berdiri di hadapanmu adalah nyonya dari keluarga Sterling. Nyonya? Violet, kau sudah mempermalukan keluarga Sterling. Kurasa mereka takkan tahan denganmu lebih lama lagi. Ibu, maafkan aku. Aku sudah mempermalukan keluarga Sterling. Jangan khawatir. Aku akan meninggalkan keluarga ini. Sayangku, aku tidak tahu. Kamu menderita begitu banyak di masa lalu. Jangan khawatir. Sekarang kamu sudah menikah ke keluarga Sterling. Mulai sekarang, kami tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Terima kasih, Ibu. Ibu Sterling, keluarga Violet sungguh tak tahu malu. Mereka tidak layak untuk keluarga Sterling. Bukan menantuku yang memalukan. Tumbuh besar di keluarga seperti itu. Menantuku tetap begitu manis dan bijaksana. Itu sungguh langka. Aku harus lebih menghargainya. Ibu Sterling, kami juga sangat baik padanya. Siapa yang kamu panggil besan? Satpam, keluarkan mereka dari sini. Kita bisa bernegosiasi. Kami tidak mau 100 juta lagi, bahkan 1 juta pun boleh. Ya, betul. Kami hanya mau 1 juta. Kami juga tidak mau rumah mewah itu. Mobil mewah saja sudah cukup. 100 juta saja tidak mungkin. Bahkan jika itu 1 miliar, keluarga Sterling mampu membayarnya. Sayangnya, kalian tidak layak mendapatkannya. Jika aku sengsara, semua orang akan ikut sengsara. Violet, kamu baik-baik saya. Perutku Ini berdarah. Tidak boleh ada apa-apa dengan cucuku. Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Jangan khawatir, aku takkan biarkan apapun terjadi padamu. Persiapkan operasi segera. Keluarga tunggu di luar. Jangan bergerak. Awasi mereka dengan ketat. Jika ada sesuatu yang terjadi, laporkan padaku segera. Violet, kuharap kau dan bayimu sama-sama mati. Posisi Nyonya Sterling. Hanya aku yang pantas mendapatkannya. Aku penasaran bagaimana kabar Violet dan cucuku. Nyonya Sterling ada malaikat pelindung yang menjaganya. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Kau tak bisa dipercaya. Kenapa kau mendorong adikmu? Dia sedang mengandung ahli waris Sterling. Jika ada sesuatu yang terjadi, kita semua tak akan dapat sepeser pun. Kui Sinau Seksha. Dulu dia sangat tangguh. Siapa sangka kali ini dia bahkan tidak bisa berdiri. Sudah, berhenti bicara. Kalau saja dia memberikan uang itu pada kita, ini semua tak akan terjadi. Kali ini, anggap saja ini pelajaran untuknya. Biarkan dia menderita sedikit. Ada masalah, pasien mengalami persalinan sulit. Dia terlalu banyak mengeluarkan darah. Apa? Siapa di sini yang golongan darahnya O? Stok darah di bank darah rumah sakit menipis. Kita harus segera mencari cukup pendonor. Saya golongan darah O. Saya bisa melakukannya. Suruh semua karyawan di perusahaan yang bergolongan darah O datang ke sini untuk mendonorkan darah. Gaji mereka akan saya gandakan. Baik, Pak. Ikut saya cepat. Ayo pergi. Kalau sampai terjadi sesuatu, keluarga Sterling tidak akan pernah memaafkan kita. Ayo pergi. Awasi mereka baik-baik. Jangan biarkan mereka kabur. Baik, Pak. Jangan macam-macam. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Selamat, Tuan Sterling. Istri Anda melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Kembar? Ethan, kamu dengar itu? Violet melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Jadi, bagaimana kondisi ibunya sekarang? Nyonya dalam kondisi baik. Beliau sudah dipindahkan ke ruang perawatan.
Tapi karena bayinya lahir prematur, mereka perlu tinggal di inkubator selama beberapa hari. Baguslah. Saya akan masuk menemui Violet. Oke, saya akan periksa bayinya. Kamu hebat. Di mana bayi-bayiku? Jangan khawatir. Mereka lahir prematur. Mereka ada di inkubator. Ibu pergi menjenguk mereka. Kondisi mereka baik. Mereka di inkubator. Mereka masih sangat kecil. Mereka tidak seharusnya menderita seperti ini. Kamu jangan khawatir. Aku sudah mengumpulkan dokter-dokter terbaik di seluruh Silver City. Mereka akan baik-baik saja. Mereka? Kamu pingsan tadi. Kamu mungkin belum tahu. Jadi, kamu melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Benarkah? Ya, Pantasan saja aku merasa sangat berat saat mengandung mereka. Kamu bahkan tidak memiliki hubungan darah dengan mereka. Tapi kamu sudah menyelamatkan mereka berkali-kali. Tapi orang-orang terdekat mereka hampir membunuh mereka. pamanmu dan yang lainnya sedang menunggu di luar. Haruskah aku persilakan mereka masuk? Baik. Aku punya sesuatu yang perlu kubicarakan dengan mereka sendirian. Baiklah. Persilakan mereka masuk. Aku akan periksa bayi-bayinya dulu. Violet, aku tidak menyangka kamu memberi keluarga Sterling sepasang anak kembar. Keluarga Sterling pasti akan memberimu imbalan yang besar. Kalau sudah begitu, jangan lupakan kami. Cody mendorongku dan menyebabkan bayi-bayiku lahir prematur. Cukuplah aku tidak menuntut pertanggungjawabannya. Tapi kalian masih mau minta untung dariku? Tapi Cody tidak sengaja melakukannya. Kamu adalah sepupu Cody. Seorang kakak seharusnya tidak mendendam pada adiknya. Lagi pula, bukankah bayi-bayinya baik-baik saja? Betul, mereka baik-baik saja. Apa yang harus aku pertanggungjawabkan? Siapa bilang mereka baik-baik saja? Mereka sedang di inkubator sekarang. Brad, perhatikan sikapmu. Cody menyebabkan bayi-bayi saya lahir prematur. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Ada lebih dari $10,000 di akun ini. Aku akan mentransfernya ke kamu. Tapi mulai sekarang, hubungan kita selesai. Omong kosong. Aku dan bibimu adalah orang yang membesarkan kamu. Kamu berutang hidup kepada kami. Sekarang kamu sudah menikah dengan keluarga miliarder. Kamu pikir bisa begitu saja meninggalkan kami? Itu tidak mudah. Betul, aku adalah paman kandung dari penerus keluarga Sterling. Dan orang tua saya adalah bibi dan paman besar mereka. Darah lebih kental daripada air. Demi anak-anak, keluarga Sterling tidak bisa mengabaikan kami. Siapa bilang dua anak ini milik Ethan? Mereka bukan anak Ethan sama sekali. Apa? Itu tidak mungkin. Kalau mereka bukan Sterlings, kenapa Mr. Sterling mau menikahi kamu? Betul. Dia adalah orang paling kaya di kota ini. Dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia mau. Kenapa dia mau menerima tukang daging seperti kamu? Kalau kamu tidak percaya padaku, lakukan tes DNA. Dari tampaknya, dia tidak tampak berbohong. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ambil uangnya dulu. Dad, cuman $10,000. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Violet sedang sangat marah sekarang. Dia pasti tidak akan memberi kita uang lagi. Kami tidak ingin memaksanya terlalu jauh saat ini. Saat ini ambil saja uangnya. Setelah anak-anak keluar dari rumah sakit, kami akan mencari cara lain. Oh, kamu sangat pintar, Dad. Hey. Apa yang James lakukan? Ada apa? Apa yang terjadi? Pak Sterling, sudah saya kirim ketiganya ke kantor polisi. Keluarga Sterling akan menuntut mereka atas pemerasan dan perdagangan manusia.
Kami akan menuntut mereka. Untuk memastikan seumur hidup mereka, mereka tidak akan pernah muncul lagi di depan Violet. Peter, Bagaimana kondisi bayi-bayinya? Kondisinya baik-baik saja. Mereka tidur nyenyak di dalam inkubator. Sebenarnya ini pertama kalinya aku melihat bayi yang sekecil itu. Aku dengar, biaya inkubatornya sangat mahal. Jangan khawatir, aku pasti akan mengembalikan uangnya padamu. Apa yang kamu bicarakan? Mereka juga anak-anakku. Sekarang semua orang di Silver City tahu bahwa kamu adalah nyonya muda keluarga Sterling. Jadi sudah pasti, mereka adalah tuan muda dan nona muda keluarga Sterling. Mereka sekarang dan selamanya akan begitu. Siapa bilang kedua anak itu milik Ethan? Kedua anak itu sama sekali bukan anak Ethan. Dulu kupikir Tuhan itu buta. Karena membiarkan gadis tukang jagal itu melahirkan anak kembar. Tapi ternyata, Tuhan sebenarnya berada di pihakku. Ini 1 juta. Dapatkan hasil tes DNA kedua anak itu dan Ethan secepat mungkin. Setelah selesai, aku akan memberimu 1 juta lagi. Tidak masalah. Violet. Begitu aku serahkan hasil tes DNA itu kepada Ibu Sterling, lihat siapa yang akan melindungimu nanti. Nenek. Syukurlah ada perlindungan leluhur kita. Kedua anak ini akhirnya boleh pulang. Menantuku sayang, kau sudah bekerja keras. Aku sudah menyewa 2 perawat bayi elit untuk merawat bayi-bayi ini. Zoe! 2 pembantu rumah tangga lainnya akan mengurus kebutuhan sehari-harimu. Ibu tidak perlu repot-repot seperti ini. Tidak repot sama sekali. Kamu masih dalam masa pemulihan setelah melahirkan, jadi kamu perlu dirawat dengan baik. Rawatlah nyonya Sterling dengan baik. Tuan kecil dan nona kecil kita. Ya. Keluarga Sterling selama beberapa generasi jarang memiliki keturunan. Aku tidak pernah menyangka bisa punya 2 anak sekaligus. Sayangku, kau adalah kebanggaan keluarga Sterling. Kamu tahu, wajah kecil mereka agak mirip denganku. Memang, mereka persis seperti darah dagingnya sendiri. Apa maksudmu mirip? Mereka memang anaknya. Seandainya saja, mereka benar-benar milikku. Sudah, jangan menangis. Kenapa kamu menangis? Kurasa mereka lapar. Aku akan menyusui mereka. Oke, Mama akan menyusui kalian. Pokoknya, aku masih ada hal yang perlu dibahas. Aku ke ruang belajar dulu. Dia sudah jadi ayah sekarang, tapi masih saja malu-malu. Violet, bidan sudah datang. Kenapa kamu masih khawatir? Fokus saja untuk istirahat. Ini. Terima kasih, Ibu. Setelah masa pemulihan pasca persalinanmu selesai, kita akan adakan pernikahan. Lalu, akan ada pesta 100 hari untuk kedua bayi ini. Nanti saat waktunya tiba, aku ingin semua orang di Silver City tahu bahwa keluarga Sterling memiliki tuan muda baru dan seorang nona muda. Bagus sekali. Sekarang seluruh Silver City tahu bahwa kamu adalah nyonya muda keluarga Sterling. Tentu saja mereka juga akan tahu bahwa mereka adalah tuan muda dan nona muda keluarga Sterling. Dan akan selalu begitu. Apa maksud perkataannya tadi? Mungkinkah dia ingin aku tinggal bersama keluarga Sterling selamanya?
Ibu, aku mau ke ruang belajar. Ya ampun. Keduanya sangat mesra. Tidak tahan berpisah sedetik pun. Tuan Sterling, rekaman CCTV malam itu sudah ditemukan. Akan segera dikirim. Tuan Sterling, sekarang dia sudah ditemukan. Kenapa malah terlihat tidak senang? Bagaimana kalau kita berhenti mencari? Terus cari. Sudah kukatakan. Aku akan bertanggung jawab padanya. Kamu masih berniat menikahinya? Jadi kamu dan Nyonya muda hanya berpura-pura? Kalau begitu aktingmu terlalu bagus. Bahkan aku pun tertipu. Jadi itu semua bohong. Sudah kuduga, seorang gadis tukang daging sepertiku takkan pernah cukup baik untuknya. Kapan aku pernah bilang kalau dia dan aku cuman pura-pura? Bukan begitu. Lalu apa yang baru saja kau katakan tentang bertanggung jawab pada wanita dari malam itu? Aku bilang bertanggung jawab, tapi aku tak pernah bilang akan menikahinya. Aku cuma mau memberinya uang untuk menebus kekacauan yang ku buat malam itu. Oh, begitu. Jangan khawatir, Tuan Sterling. Aku akan mencarinya secepat mungkin. Aku? Ya? Jangan beritahu istriku soal ini. Aku tak mau dia salah paham. Baik, Pak. Jadi kau dan istrimu cuma untuk pura-pura. Kalau begitu aktingmu terlalu bagus. Kau hampir saja menipuku. Violet. Violet sedang memikirkan apa? Ibu, aku baik-baik saja. Apakah bayi-bayi sudah tidur? Ibu, aku sudah kenyang. Aku akan periksa anak-anak. Santai saja, Ibu. Tapi dia belum selesai makan. Kenapa rasanya seperti dia tak mau bicara denganku? Nona Davenport, ini hasil tes DNA untuk Tuan Sterling dan kedua anak itu. Bagus. Aku akan bawa ini ke keluarga Sterling sekarang. Aku akan membagikan kabar gembira ini dengan Nyonya Sterling. Ini memang pernikahan yang hanya untuk kepentingan. Kita pasti akan bercerai cepat atau lambat. Tapi, kenapa aku merasa sangat sedih? Aku lihat kamu tadi tidak makan banyak. Aku suruh Nani Jang buatkan kamu bubur. Ini. Terima kasih. Bayinya sudah lahir sekarang. Kamu tahu, kalau kamu ada waktu luang, kamu harus lebih sering keluar. Aku dengar kalau keluar rumah bisa membantu mengatasi depresi pasca melahirkan. Dia sedang menyindir sesuatu. Dia ingin aku meninggalkan keluarga Sterling. Baik. Tapi, bisakah kita tunggu sampai bayi ini berumur sebulan? Sebelum aku meninggalkan keluarga Sterling? Aku masih terlalu lemah sekarang. Aku tidak bisa merawat mereka dengan baik. Meninggalkan keluarga Sterling? Kenapa? Bukankah kamu ingin bercerai? Jangan khawatir. Aku tidak akan berlama-lama di sini. Tidak, siapa yang bilang soal perceraian? Oh, Tuan dan Nyonya Sterling. Nyonya ingin kalian berdua turun ke bawah. Dia ingin membicarakan sesuatu dengan kalian. Mengerti, kami akan segera turun. Aku tidak pernah bilang aku ingin bercerai. Kamu dan bayi-bayi ini sebaiknya tetap tinggal di sini bersama keluarga Sterling. Jangan terlalu banyak berpikir dari sekarang. Mengerti? Tidak bercerai? Mungkinkah? Dia berencana untuk menyimpan wanita yang dicintainya di samping? Ayo, Ibu sedang disungguh kita. Baik. Ayo pergi.
Ibu, kamu mampir temu kami? Siapa bilang dua anak ini anak Ethan? Kedua anak itu bukan anak Ethan sama sekali. Apa yang dikatakan di video itu? Beat? Violet, katakan padaku, apakah kedua anak ini bukan anak Ethan? Ibu, Kalau anak-anak itu bukan anak kami, lalu anak siapa? Ibu, apa ibu benar-benar tidak percaya pada anak ibu sendiri? Lalu kenapa Violet mengatakan hal seperti itu? Karena, Bibi Violet, kalau kami tidak bohong pada mereka, mereka tidak akan berhenti mengganggu Violet. Kalau ini tersebar, akan buruk bagi keluarga Sterling. Violet? Benarkah itu? Jangan khawatir, aku di sini. Ibu, karena paman dan istrinya mengira anak-anak itu bukan anak Ethan, mereka tidak akan mencoba memeras keluarga Sterling lagi. Aku lega ini hanya kesalahpahaman. Karena sudah membicarakan ini, aku akan perjelas satu hal. Aku tidak akan pernah mengizinkan anak laki-laki lain masuk ke keluarga Sterling. Ethan, Ibu Sterling, jangan biarkan wanita ini menipu Anda. Aku punya hasil DNA. Aku bisa membuktikan kalau kedua anak ini bukan anak kandung Ethan. Kamu pikir bisa bawa selembar kertas? Mau membuat masalah untuk keluarga Sterling? Olivia, beraninya kamu dari mana? Ini dikeluarkan oleh lembaga bersertifikat. Aku tidak mungkin memalsukannya. Kamu bisa buka dan lihat. Kalau masih tidak percaya, kita selalu bisa tes DNA lagi. Olivia, cukup. Sepertinya sudah tidak bisa kusembunyikan lagi. Mending aku mengaku saja. Ibu, aku salah. Dua anak ini benar-benar bukan... Bagus, bagus. Sudah kuduga tidak ada kesalahan. Kedua anak ini pasti anak Ethan. Apa? Tidak mungkin. Ada apa? Kau yang mengutak-atik ini? Aku bukanlah dewa yang serba bisa. Jangan-jangan wanita malam itu benar-benar Violet? Laporan ini palsu. Pasti kau yang memalsukannya. Cukup. Kediaman Sterling bukan tempatmu berteriak-teriak. Bawa Olivia kembali ke keluarga Davenport. Mulai hari ini, dia dilarang menginjakkan kaki lagi di rumah Sterling. Baik, Tuan Sterling. Ethan, kita tumbuh besar bersama. Aku selalu mencintaimu. Kenapa kau lebih memilih menikahi gadis tukang daging daripada aku? Kenapa? Olivia, perasaan tidak bisa dipaksakan. Ini semua salah si gadis tukang daging itu. Dengan hak apa dia? Bisa menjadi nyonya muda keluarga Sterling? Jika aku tidak bisa memilikimu, kau juga tidak akan memilikinya. Matilah! Pergi sana! Violet, Lepaskan aku! bawa dia ke kantor polisi. Dan Freight hari ini, Sterling Holdings menghentikan semua kerjasama dengan Davenport Enterprises. Selain itu, Davenport Enterprises akan diusir dari kota Perak. Baiklah, Pak. Ethan, kau tidak boleh melakukan ini padaku. Kau harap akan menerima ini? Tidak mungkin aku kalah dari gadis tukang daging. Itu mustahil. Sekarang sudah aman. Sayangku, ada yang sakit? Oh, Aku baik-baik saja. Hanya sedikit sakit di tempat dia menggenggamku. biar aku lihat. Tanda lahir merah itu. Jadi, orang di hotel setahun yang lalu adalah kamu. Apa? Ini luar biasa. Tes DNA itu tidak palsu. Kedua bayi itu ternyata anak kita. Jadi, pria di malam itu adalah kau? Ya. Dia benar-benar ayah dari anak itu.
Newt adalah ayah dari bayi-bayi itu. Aku senang mendengarnya. Tapi kita sebaiknya tidak terlalu dekat. Kurt, orang yang kau sukai tidak salah paham. Tunggu. Orang yang kusuka yang mana? Jangan pura-pura. Apa yang kamu katakan ke orang lain, aku dengar semuanya. Kamu punya orang yang harus kamu tanggung jawabi, dan kamu akan menikahinya. Orang itu adalah kamu. Apa? Sepeda diam. Aku selalu mengira orang lain yang ada bersamaku malam itu. Jadi aku menyuruh asistenku terus mencari, hanya untuk menebus kesalahanku malam itu. Sebenarnya, sejak aku sadar aku jatuh cinta padamu, satu-satunya orang yang ingin kunikahi adalah kamu. Jadi, antara kamu dan aku, bukan sekadar main-main, dan orang yang akan kamu nikahi. Bukan orang lain? Perasaanku padamu tidak pernah sekadar main-main. Dari awal sekali, satu-satunya orang yang pernah ingin kunikahi selalu kamu. Kita di ruang tamu. Kalau begitu, ayo ke kamar tidur. Bukan itu maksudku. Tapi itu maksudku.